masker jangan lupa, cucilah tangan jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu, masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste, bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah. Hari ini sekalipun kita melakukan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi semangat dan gairah kita untuk senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan. Online ini akan kita berlakukan sampai minggu yang kedua. Ya, tapi kita berharap agar Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan secara tatap muka lagi. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah online ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan, berseru, berdoa kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi dengan puji-pujian kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Mari berseru, berdoa kepada Tuhan dan nikmati kehadiran Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Oh.
Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, menjamah setiap kami, hadirat-Mu menjangkau setiap kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, majesty Tuhan, ku hanya kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata atas kami Tuhan, kemuliaan-Mu, terima kasih. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata buat setiap kami umat-Mu, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam pujian pengagungan kami kepadamu. Kami percaya Engkau bertata dalam pujian kami. Ada kuasa ketika kami memuji Engkau, ada kelepasan ketika kami memuji Engkau, bahkan ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Lawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, tak terbatas kuasa-Mu buat kami. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa bagi setiap kami umat-Mu yang dengan segenap hati mencari Tuhan. Dan kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lanjut meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, ku kan bersuka, haleluya. Amin, haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dalam hadirat Tuhan aku. Langkah baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Yang hadir dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, mari bersukacita di hadapan Tuhan, haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Langkah baru bagiku setiap hari,
hadapan Tuhan dengan puji-pujian bagi Dia. Oh, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan mengasihi kita semua. Dia sanggup mengganti suasana apapun dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui perjamuan Tuhan, kembali kita diingatkan betapa besar kasih Tuhan. Betapa luar biasa pengorbanan Tuhan buat kita semua. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan sahabat kami. Engkaulah Tuhan yang dekat dengan kami. Oleh sebab itu kami meninggikan Engkau Tuhan. pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat bagi kami Tuhan, dan Kau dekat bahkan
berlipat kasih-Mu Tuhan. Luar biasa kasih-Mu buat setiap kami umat-Mu. Oleh sebab itu kami meninggikan Engkau selama-lamanya dalam hidup ini Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, sungguh indah pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa membalas segala pengorbanan-Mu, segala kebaikan-Mu, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu Bapa di sorga, lewat ibadah pagi ini Tuhan, di tengah keterbatasan dan pembatasan, tapi kami terus mau mencari hadirat Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, sucikan dan kuduskan kami. Dan sebentar kalau kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, buka hati dan pengertian kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami terus juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing. Kiranya hadirat dan penyertaan Tuhan yang sama juga ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik di rumah mereka ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan juga melawat mereka dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita kembali ada untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan lewat kesempatan yang berbahagia ini kami terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan untuk dalam suasana pandemi yang masih melanda negara kita, mari kita terus menjaga atau mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus corona ini tidak semakin dahsyat dan juga kita bisa memutus mata rantai dari penyebaran ini. Kita terus menjaga protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster-klaster baru yang nantinya akan membuat kita sulit keluar dari situasi yang sedang melanda negara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Itu untuk kebaikan kita semua. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka hati kita untuk merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6
Saya akan membaca ayat 66 sampai 69. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 66 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau terjemahan lain mengatakan, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Jujur kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk menilai seseorang, pribadinya, karakternya dengan baik dan benar itu membutuhkan waktu, pasti itu. Kita tidak mungkin bisa menilai dengan benar, dengan baik orang yang baru kita ketemu. Orang yang baru kita kenal, baru kita bertemu, baru omong-omong dan sebagainya, kita tidak mungkin bisa tahu dia seperti apa itu orangnya itu. Karena membutuhkan waktu. Dan Bapak Ibu Saudara, kadang kita dalam pengalaman saya dan saudara, kita ini, jujur saja kadang kita salah menilai orang. Kadang ada orang yang kita nilai baik, misalnya ya. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata dia tidak sebaik yang kita duga dari awal. Dan juga sebaliknya, ada orang yang kita kenal kurang baik, ya kuranglah dalam pandangan atau menurut sudut kita, sudut pandang kita. Tapi setelah kita mengenal dia cukup lama, sekian waktu, ternyata dia tidak seperti yang kelihatannya. Kebaikannya tidak kelihatan di awal misalnya. Dan juga kadang kita ya setelah mengenal seseorang sekian lamanya, ya sekian lamanya berinteraksi dengan dia, mengenal dia. Mungkin kesan kita sekarang setelah sekian lama mengenal orang itu, mungkin kesan kita sekarang itu berbeda dengan kesan waktu awal kita bertemu dengan dia. Bisa lebih baik, bisa juga lebih tidak baik. Nah, hal ini berlaku dalam hubungan pertemanan, persahabatan, juga dalam hubungan suami dan istri. Dalam persahabatan, dalam pertemanan ini berlaku. Kadang kita salah menilai orang yang kita anggap baik ternyata tidak sebaik yang kita duga. Atau orang yang kita anggap jahat, tidak baik ternyata dia tak seperti itu. Tapi kemudian waktulah yang akan membuktikan bahwa orang itu seperti apa. Sebaliknya juga kita begitu, dinilai orang juga begitu. Kita ini seperti apa dalam pandangan orang-orang tertentu. Kalau tadi saya katakan bahwa ini berlaku dalam hubungan persahabatan, pertemanan, bahkan dalam keluarga suami dan istri. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, ya hal ini juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 6, kalau kita membaca secara keseluruhan, dan itu akan menjadi poin kita, titik tolak kita, renungan kita pada pagi hari ini, kita akan menemukan hal itu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kualitasnya seperti apa, ditentukan oleh hal-hal yang akan kita bicarakan nanti. Nah, dalam Injil Yohanes ini kita akan pasal 6 ini kita diperlihatkan akan hal itu. Sebelumnya, apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu Saudara dan saya ikut Tuhan Yesus? Pastikan ada sebabnya. Atau dengan kata lain, apa sih yang kita cari dari Tuhan Yesus? Saya yakin kita ikut Tuhan itu tidak membabi buta. Yes, pokoknya Kristen ngikut Yesus, enggak. Mungkin kalau masih anak sekolah minggu, ya.
ngikut keyakinan orang tuanya. Karena anak-anak diajak ke gereja ikut orang tuanya. Tapi seiring dengan pertumbuhan usia kita, baik usia secara jasmani maupun usia secara rohani, dan melalui kematangan-kematangan dalam kehidupan kita, tentu kita ikut Tuhan itu pasti ada sesuatu yang kita cari. Enggak asal ikut saja. Terus pokoknya ikut Tuhan Yesus titik, enggak. Orang enggak bisa begitu. Mesti ada sesuatu yang kita cari. Mesti ada yang mendasari. Mesti ada yang memotivasi kita mengapa kita percaya kepadanya. Memang kita bersyukur karena kita diwariskan iman kepada Yesus Kristus oleh orang tua kita. Oke. Tapi dalam perjalanan waktu enggak begitu. Itulah sebabnya kadang setelah anak itu beranjak dewasa atau kita beranjak dewasa, orang tua kadang susah menyuruh kita ke gereja. Kalau dulu barangkali kita manut kepada orang tua ketika masih kecil disuruh ke gereja, oke, apalagi bareng sama orang tuanya. Tapi setelah beranjak dewasa, mulai remaja, pemuda, apalagi sudah menikah, tentu tidak begitu. Ada sesuatu yang kita cari dari Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya cari pada Tuhan Yesus? Dan kalau dalam tanda petik, kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya belum atau tidak menemukannya, lalu kemudian apa yang akan terjadi? Ya, masihkah kita tetap mengikuti Yesus? Atau bagaimana? Kalau apa yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita mau dari Tuhan Yesus, ternyata tidak atau belum kita dapatkan, atau Tuhan belum memenuhi keinginan kita, apa yang kita mau dari Dia, apa yang terjadi berikutnya? Apa kemudian kita meninggalkan Dia, berubah setia kepadanya? Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, kita diperhadapkan dengan problematika ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca Yohanes pasal 6 secara keseluruhan, kita menemukan dua mujizat besar di sini, mujizat yang sangat terkenal. Saya rasa Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen mesti ngerti itu. Yaitu pertama adalah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu yang kedua adalah mujizat Yesus berjalan di atas air. Nyaris tidak ada orang Kristen yang tidak kenal mujizat ini. Di sekolah minggu ini merupakan cerita yang favorit. Jadi dalam cerita atau dalam kisah yang akan kita lihat pada pagi hari ini, murid-murid ke-12 rasul, murid-murid yang lain, bahkan orang banyak, mereka baru saja melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat yang luar biasa ini terjadi di dalam kehidupan mereka. 12 murid bersama dengan orang banyak, mereka mengalami peristiwa itu. Kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, itu dialami oleh orang banyak plus 12 muridnya. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air, itu hanya dialami atau disaksikan oleh 12 muridnya saja, orang banyak kan tidak. Jadi bagi murid-muridnya dan juga bagi orang banyak tadi, adalah hal yang tentu pasti menarik di dalam kehidupan mereka ketika melihat sebuah peristiwa yang saya jamin itu, seumur hidup mereka tidak pernah lihat. Bahkan belum ada cerita sebelumnya, nabi-nabi dalam perjanjian lama memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada cerita dalam perjanjian lama. Artinya bahwa itu sebuah pengalaman yang betul-betul baru bagi mereka. Dan mereka saksikan kepada Tuhan Yesus. Nah, pengalaman inilah begitu membekas di dalam kehidupan mereka. Dan membuat mereka setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, mereka cari itu Tuhan. Keesokan harinya mereka tetap cari itu Tuhan. Ketika mereka datang ke pantai di mana Yesus baru mereka anggap ada di sana, ternyata tidak ada. Lalu mereka menyeberang ke seberang untuk mencari, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka ke sana? Karena mereka sudah lihat tadi bagaimana kuasa, bagaimana enaknya ikut dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini kita menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama,
Banyak orang mengikuti Yesus karena mujizat yang telah dilakukannya. Kita baca ayat yang kedua, pasal 6 tadi. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini yang menjadi motivasi bagi orang banyak. Mereka rela menyeberang Danau Galilea untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka rela meninggalkan aktivitasnya, entah mereka sebagai pekerja, entah mereka sebagai apa. Mereka rela meninggalkannya dan mereka datang untuk mencari Tuhan. Ada yang menjadi dorongan buat mereka. Alkitab mengatakan dengan jelas, mereka cari Tuhan karena mereka telah melihat perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Dan tidak berhenti di situ, coba kita lihat kesan mereka terhadap Tuhan Yesus setelah mereka melihat perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Di dalam ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, ini orang banyak, ini kesan orang banyak. Ini kesan massal ini bukan kesan satu orang, tapi kesan semua orang, banyak orang maksud saya. Mereka berkata, dia ini, maksudnya Yesus, adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini hal yang kedua, kesan orang banyak terhadap Yesus. Mereka katakan bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sebuah kesan yang baik, sebuah kesan yang luar biasa, sebuah kesan yang positif. Dan kita semua tahu mengapa mereka ngomong gitu setelah mereka melihat mujizat atau perbuatan baik, perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Setelah mereka melihat, dan saya rasa sebagian ini bukan hanya melihat, tapi mereka adalah bagian dari yang mengalami. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak hanya melihat, apalagi tidak hanya mendengar, bahkan mengalami sendiri. Bagaimana Yesus mengadakan sebuah tanda ajaib yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, alami apalagi. Dan saya percaya kalau kita yang ada di dalam kumpulan itu, kita pasti seperti mereka. Coba saja Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah peristiwa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Tidak pernah dengar sebelumnya. Tidak pernah ada catatan sejarahnya. Bahkan gosipnya saja tidak pernah ada. Tapi kita ada di dalamnya. Bukan cuma melihat, tapi ikut mengalaminya. Pasti itu sebuah kejadian yang betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Maka tidak heran mereka cari Tuhan Yesus lagi. Cuma sayangnya ikut Tuhannya atau mencari Tuhannya karena didasari oleh motivasi yang ini, yang tadi itu. Ingin mendapatkan lebih dari Tuhan. Mereka cari Tuhan, sebenarnya mereka tidak cari Tuhan. Mereka mencari mujizat Tuhan. Mereka mencari sesuatu yang Yesus bisa berikan. Mereka bukan mencari pribadinya. Mereka tidak mencari Yesus yang nantinya akan mengatur atau memberikan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana mereka hidup di dunia dan hubungannya dengan Tuhan. Mereka datang karena itu. Dan ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kesan Yesus pada orang banyak yang mencari dia. Coba kita lihat ayat 26, pasal 6 tadi. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus bilang bahwa kalian cari saya karena kamu makan roti dan kenyang. Secara tidak langsung Yesus mengatakan, kalian cari aku kan bukan nyari saya sebenarnya. Kalian kan nyari roti. Kan enak toh. Kalau ikut Tuhan, Yesus lapar, Yesus tinggal menggandakan makanan. Tidak perlu bekerja, maka setelah kata-kata ini, Bapak Ibu sudah bisa membaca, terjadi diskusi dan pengajaran panjang lebar kepada orang banyak pada waktu itu. Misalnya Yesus berkata, kamu harus bekerja, bekerjalah untuk makan. Lalu sebagainya. Nah, dari kata-kata ini dan seterusnya, pengajaran Tuhan Yesus, bahkan dia sampai mengatakan tentang roti hidup dan air hidup dan seterusnya. Nah,
pengajaran yang kemudian diberikan oleh Tuhan Yesus, ini yang kemudian mengubah kesan orang banyak kepada Tuhan. Tadi kan mereka dengan antusias ikut Tuhan, kesannya bagus tadi, positif, dahsyat dan luar biasa. Tapi setelah Yesus berterus terang, kan Yesus mengerti ke dalam hati kita. Setelah Yesus berterus terang kepada mereka, dan mereka mendengar penjelasan pengajaran panjang lebar dari Tuhan Yesus dalam pasal 6 ini. Berubah. Ya. Yesus tahu motivasi mereka ikut saya itu bukan karena cari saya. Tapi karena apa yang bisa saya berikan. Contoh dalam roti tadi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu Saudara kalau misalnya punya teman ya, kenalan yang kelihatannya senang dengan saudara, baik dengan saudara, tapi ada maunya. Dia baik kepada saudara, kalau ketemu puja-puji, ngomongnya bagus-bagus, baik. Tapi saudara tahu dia ada maunya, ada udang di balik rempeyek itu. Ada sesuatu yang diharapkan dari saudara. Dia ngomong itu baik itu bukan karena keluar dari kedalaman hatinya, karena dia sedang mengharapkan sesuatu dari saudara. Misalnya dia mau kerjasama bisnis misalnya, atau dia punya sesuatu dari saudara yang dia inginkan, lalu ketemu dipuja-puji, pokoknya ngomong baik-baik itu. Kira-kira gimana perasaan saudara? Loh ngomongnya baik-baik itu, tapi baik-baiknya itu ada maunya. Atau kalau anak saudara misal kalau ketemu puji-puji, puja-puji, Bapak Ibu Saudara, papi baik deh, mami baik deh, luar biasa. Tapi ada maunya, mungkin maunya minta jajannya ditambah, atau mau beli sesuatu. Pokoknya kalau ketemu saudara dipuja-puji, disanjung-sanjung dan sebagainya. Tapi ada maunya. Kadang-kadang anak nggak tahu atau orang nggak tahu, tapi kita kan tahu. Terus saudara kalau berrelasi dengan orang, saudara akan tahu kok, nggak usah diajarin. Saudara akan tahu bahwa dia itu hubungan dengan saudara dengan dia itu tulus apa enggak, ketahuan kok. Nggak usah diomong kayak, saudara bisa tahu bahwa ini hubungan persahabatan ini betul-betul tulus atau karena ada udang di balik rempeyek tadi. Saudara pasti bisa tahu kok, kita bisa merasakan orang itu baik sama saya karena ada maunya, bisa kok. Kita langsung sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan dari lahirnya untuk bisa mengenali itu. Tidak perlu orang itu ngomong kok, kita sudah tahu kok. Bagaimana itu dalam kehidupan saya dan saudara? Pasti tidak enak, pasti. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Nanti saya masuk ke bagian itu. Lalu yang keempat yang kita temukan di sini adalah setelah Yesus ngomong kepada mereka, setelah Yesus berterus terang kepada mereka yang di bagian 3 yang saya bacakan tadi, bahwa kamu ikut aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan kemudian Yesus memberikan pengajaran panjang lebar mengenai syarat mengikut dia. Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 6 tadi secara keseluruhan. Dan ternyata itu berbeda dengan yang mereka mau. Karena kalau sayang kita tidak punya waktu untuk membacanya, ajarannya keras sekali. Tuntutannya besar itu untuk hidup menurut yang Tuhan mau. Setelah Yesus ngomong yang dari ayat yang tadi itu, ayat yang ke-26 tadi, lalu seterusnya Yesus memberikan syarat-syarat bagaimana menjadi muridnya, bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan gitu. Dan ternyata apa yang Yesus lakukan itu berbeda dengan yang mereka inginkan. Maka kita menemukan berikutnya kesan orang banyak terhadap Yesus setelah Yesus berterus terang kepada mereka, sekaligus memberikan syarat-syarat sebagai muridnya. Kesan orang banyak itu berbeda, langsung berubah saudara. Kalau yang tadi kesannya bagus, luar biasa, begitu Yesus berterus terang dan memberikan syarat sebagai muridnya, orang itu langsung berubah. Coba kita baca ayat 41. Ini masih orang yang sama, masih orang yang depan tadi muji-muji Tuhan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. 42.
Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Loh, tadi puja-puji. Tadi memberikan kesan yang baik. Setelah Yesus mengatakan yang sebenarnya, bahwa Yesus mengetahui motivasi mereka, dan dia memberikan syarat-syarat, langsung berubah itu. Orangnya masih sama itu. Masih orang banyak yang berbondong-bondong, ini bagian orang banyak yang berbondong-bondong menyeberangi Danau Galilea untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka mendengar dan dalam tanda petik menemukan bahwa Yesus yang mereka cari ini tidak seperti Yesus yang mereka inginkan, langsung berubah. Ini kalau bahasa saya, memang kamu sopo sus? Wong bapak ibu aku kenal loh. Apa kowe? Loh, tadi baru bilang ini betul-betul nabi yang akan datang. Sudah puja-puji kok. Begitu ternyata Yesus tidak seperti, dalam tanda petik, tidak seperti yang mereka inginkan. Kau itu siapa? Ini manusia. Dan ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, sesudah mendengar yang tadi penjelasan Yesus panjang lebar. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Berarti mereka ketika datang ikut Yesus sudah membawa paradigma bahwa kalau saya ikut Yesus saya akan begini-begini, dapat ini dan itu. Ketika mereka menemukan, dalam tanda petik, menemukan Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Perkataan ini keras. Sopo yang sanggup untuk melakukannya? Berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Dan ayat 66 tadi itu mengatakan, mulai saat itu banyak dari murid-muridnya meninggalkan dia. Saya baca lagi. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, setelah peristiwa tadi, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Setelah Yesus berterus terang kepada mereka, dan ketika orang-orang banyak ini menemukan Yesus bukan Yesus versi mereka, yang terjadi adalah mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Siapa mereka yang mengundurkan diri ini? Mereka yang makan roti itu. Mereka yang mengalami mujizat itu. Mereka yang makan roti yang 5.000 orang itu dari bekal 5 roti dan 2 ikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang melihat, mengalami mujizat belum tentu setia kepada Tuhan. Belum tentu. Kita saja cuma mendengar atau membaca di Alkitab, pasti punya kesan yang luar biasa. Bagaimana ya, seperti apa ya kejadiannya ketika Yesus memecah-mecahkan roti lalu membagi-bagikannya. Tidak tahu seperti apa itu, mungkin rotinya itu tidak habis-habis dibagi-bagi. Pasti sebuah kejadian yang luar biasa. Tapi ternyata kejadian luar biasa itu tidak otomatis bikin orang setia kepada Tuhan. Yang mengundurkan diri ini dan tidak lagi mengikut dia adalah sebagian dari mereka adalah orang yang melihat, merasakan, mengalami mujizat Tuhan Yesus. Mau ngalami saudara, belum tentu. Ketika mereka tidak menemukan Yesus versi mereka, maka itu berbahaya saudara. Kalau kita ikut Tuhan, kita bawa paradigma bahwa Yesus versi kita. Kan begitu banyak orang ikut Tuhan maunya Yesus seperti yang mereka inginkan. Yesus versi kita. Harusnya kita menjadi umat versinya Yesus, bukan kita mau Yesus jadi Tuhan versi kita. Tidak begitu. Nah, celakanya ketika kita menemukan Yesus itu bukan versinya kita. Alkitab sudah membuktikan orang yang sudah mengalami mujizat pun
mengundurkan diri. Ini sangat berbahaya. Lalu kita lihat bagian yang terakhir. Yang kelima. Nah, untuk meminta kejujuran dari ke-12 muridnya. Saudara, murid-murid yang mengundurkan diri, murid-murid yang lain, bukan yang 12. Saudara kan pasti ingat, Yesus pernah mengutus 70 murid. Murid Yesus tidak hanya 12 ini, ada banyak. Tapi 12 ini merupakan apa ya itu, kalau saya pakai istilah, itu kelompok elitnya, itu lingkaran dalamnya itu. Yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi selain mereka juga ada murid-murid yang lain. Yesus pernah mengutus tuh 70 murid ketika dia utus dilengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Yang di antara mereka itu, yang di antara yang 70 itu ikut pergi. Padahal coba lihat saudara, selain peristiwa ini, mereka pun sudah punya pengalaman diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dan Yesus melengkapi mereka dengan kuasa. Ketika mereka kembali, mereka sukacita, oh Tuhan, setan takluk, orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta. Bayangkan saudara. Ini orang-orang yang tidak saja mengalami mujizat Tuhan, tapi mempraktekkan kuasa Tuhan. Itu di antara mereka yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Jadi saya mau katakan begini, ada potensi besar orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, bahkan mempraktekkan kuasa Tuhan, bisa undur dan tidak mengikut dia kalau dia dalam tanda petik tidak menemukan versi Yesusnya sendiri. Maka kita tidak boleh punya versi Yesus yang berbeda. Versi Yesus adalah versi Alkitab. Kita tidak boleh mengkapling Yesus dalam batasan tertentu. Kita yang harus menjadi umat versinya Yesus. Bukan Yesus kita kecilkan menjadi Tuhan versinya kita. Nah, celakanya ketika Tuhan Yesus tidak seperti versinya kita. Nah, orang ini yang sudah mengalami mujizat, bahkan mempraktekkan kuasa Tuhan, bisa itu meninggalkan Tuhan itu? Maka untuk meminta kejujuran dari ke-12 muridnya, Yesus menantang mereka. Ayat yang kita baca tadi, 67. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, ini berarti yang tersisa. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Atau terjemahan lain mengatakan, apakah kalian yang 12 ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain sebagainya, apa kalian juga tidak mau meninggalkan aku seperti teman-temanmu yang lain itu loh, seperti orang banyak itu loh. Seperti orang banyak itu loh. Karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari dari saya, kalian juga apa enggak pergi meninggalkan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau katakan dengan jujur ya, kadang-kadang kita itu memperlakukan Tuhan Yesus seperti anak kecil. Maaf sebelumnya. Memang kita tidak mengatakan seperti itu. Coba saudara lihat kalau anak kecil, ini contoh. Anak kecil yang susah makan misalnya. Susah makan. Dikasih makan susah. Nah, kadang-kadang kan anak itu harus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Atau tiba-tiba saudara datang ke rumahnya. Pas ibunya lagi mau kasih makan anaknya. Biasanya yang saya temukan, tak sekatu dua, banyak yang temukan gitu. Biasanya anak dipuji-puji, lihat om, lihat om. Dia tuh pintar sekali makannya om, coba lihat om. Oh makannya banyak om, sampai piringnya habis om. Nah, anak itu kalau dipuji-puji, dirayu-rayu, akhirnya dia makan juga. Entah karena dia malu sama ada orang baru di situ, atau mempan dengan rayuan ibunya. Akhirnya mau juga. Tapi coba lihat, semua kata-kata hebat yang diucapkan ibunya, itu kan kebalikan semua. Dibilang dia, lihat ya om, dia tuh pintar makannya, padahal susah makannya. Lihat ya om, dia makannya banyak om, padahal makannya sedikit. Mesti dipaksa-paksa lagi, mesti dirayu-rayu. Artinya apa? Apa yang diucapkan kepada anaknya, yang baik-baik, yang hebat-hebat tadi, itu kebalikan dari kenyataan. Kan tidak sama. Nah sehingga pertanyaan buat saudara-saudara begini, ketika kita mengatakan Yesus engkau hebat, Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau luar biasa, apa benar itu keluar dari hati kita? Atau itu jangan-jangan sama seperti rayuan
ibu kepada anak tadi. Karena kita sedang mau sesuatu dari Tuhan. Sehingga izinkan pada pagi hari ini, setelah melihat bagaimana orang banyak tadi, lalu bagaimana juga dengan muridnya, kira-kira apa jawaban saudara seandainya Bapak Gembala saudara, Pak Lukas misalnya, ini contoh Pak ya, non sewu, berkata kepada saudara begini, kepada kita begini, kalau saudara tidak menemukan apa yang saudara cari di gereja ini, saudara boleh cari gereja yang lain. Saya berani kutip karena saya jamin Pak Lukas tidak akan bisa ngomong begitu. Stylenya Pak Lukas tidak sampai ke situ. Tapi Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dan coba lihat, dia ngomong kepada muridnya, apakah tidak pergi juga seperti teman-teman yang lain? Ingatlah saudara, ketika orang banyak pergi, ketika murid-muridnya pergi, Yesus kan tidak bilang kepada muridnya, ya susah kita kehilangan pengikut. Orang banyak pergi ya. Kan tidak ada. Malah Yesus tantangin 12 yang tersisa itu, kamu tidak pergi juga. Yesus pernah ngusir orang saudara. Itu kan usir sebetulnya, hanya bahasanya yang beda. Maka apa kira-kira respon kita saudara? Sekiranya Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya begini, kalau kamu tidak menemukan apa yang kamu cari padaku, kamu silakan pergi cari Tuhan yang lain. Kira-kira kalau Tuhan ngomong begitu, apa respon kita? Mungkin sudah berkata, oh Tuhan tidak mungkin ngomong. Oh mungkin saudara, dalam ayat yang kita baca tadi seperti itu. Coba saya bahasakan dengan kalimat yang lain. Dia kan berkata kepada murid-muridnya, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Hanya karena aku tidak atau belum memenuhi keinginanmu? Kan sama itu. Itu kan ngusir namanya itu. Oh setahu saya mau ngusir secara halus, ngusir secara kasar, sama itu esensinya. Ngusir juga. Gimana kalau Yesus ngomong kepada saudara gitu? Yesus pernah melakukan ini kepada 12 muridnya. Dan akibatnya orang banyak itu berbondong-bondong tadi mengikuti dia, sekarang berbondong-bondong meninggalkan dia itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang itu, saya dan saudara, siapapun saya yakin, ingin dikasihi apa adanya. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan. Pasti itu saudara. Betapa menyakitkan kalau kita tahu orang mengasihi kita karena ada maunya. Orang baik sama kita karena ada maunya. Nah pagi hari ini, mari kita jujur dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati kita? Betul-betul keluar dari hati kita yang paling dalam? Atau karena kita ada maunya dengan Tuhan? Semua kata-kata baik yang kita ucapkan tentang Tuhan, apakah itu berasal dari hati kita yang tulus? Atau hanya sekedar rayuan kepada Tuhan? Supaya Tuhan menuruti apa maunya kita. Bukankah Dia tahu kedalaman hati kita? Semua kata-kata baik yang sudah ucapkan kepada Tuhan, Tuhan kan tahu. Tuhan kan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Jadi semua yang kita ucapkan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, Dia kan tahu itu. Orang memang tidak tahu. Suami atau istri mungkin tidak tahu, tidak saling tahu. Gembala saudara juga mungkin tidak tahu. Tapi kan Tuhan tahu. Apa yang kita bisa sembunyikan dari Dia? Sehingga saya berani mengatakan bahwa mungkin tanpa kita sadari, kita sering menyinggung perasaan Tuhan dengan sikap kita. Kita mengatakan atau memperkatakan yang baik tentang Tuhan, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan, sekali lagi mohon maaf, tidak mencerminkan seperti jemaat versinya Tuhan. Satu-satunya orang yang saya tahu yang mengetahui dengan baik dan benar
kualitas hubungan kita dengan Tuhan hanya kita sendiri. Kitalah yang paling tahu seberapa jujur kita kepada Tuhan. Kitalah yang paling tahu bagaimana kualitas rohani atau hubungan kita dengan Tuhan. Maka pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas tadi juga merupakan pertanyaan kepada kita semua. Apakah kalian juga mau meninggalkan aku hanya karena aku tidak atau belum memenuhi keinginanmu? Tentu akan sangat dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa menjawab seperti Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seperti lagu tadi. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Semoga kita sama seperti Petrus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari persiapkan diri saudara untuk menikmati perjamuan Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Kamu di sini, sebelah sana. Enggak bisa. Di sini. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekalipun saat ini kami beribadah secara online, demikian juga kami akan mengadakan perjamuan kudus pun secara online, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih kuasa dan pertolongan-Mu sampai hari ini. Demikian juga kalau kami akan memperingati, bahkan kami tahu bahwa tidak hanya sekedar memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, tetapi pada kesempatan yang bahagia saat ini, kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu sebelum kami melakukan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar perjamuan kudus pada saat ini tidak menjadi laknat bagi kami, tetapi justru sebaliknya, perjamuan kudus pada hari ini menjadi berkat bagi kami. Bagi mereka yang saat ini terpapar oleh COVID-19, oleh bilur-bilur-Mu kami pasti disembuhkan. Bagi menghadapi masalah persoalan saudara-saudara kami, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini menghadapi tantangan di dalam hidup mereka, Tuhan juga akan memberikan kekuatan iman kepada mereka. Sehingga perjamuan kudus saat ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua yang akan mempersekutukan diri kami dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar hari ini berkat Allah melalui perjamuan kudus akan benar-benar kami terima. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan bagaimana indahnya bagi kita orang-orang yang percaya. Karena firman Tuhan memberikan satu jaminan bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Sekarang saudara-saudara, saya persilahkan untuk mengangkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Layaklah
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan pagi ini. Engkau sudah rela mati menyerahkan tubuhmu, darahmu tercurah untuk keselamatan kami. Engkau mati supaya kami hidup. Engkau binasa supaya kami memperoleh semua yang Engkau janjikan buat kami. Amin, Yesus. Tubuhmu dipecah-pecahkan, darahmu dicurah, semuanya untuk keselamatan kami. Sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini sebuah kesempatan yang istimewa Tuhan beri buat kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan Tuhan pagi hari ini. Roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah-Mu sudah menyatu di dalam kami, sehingga Engkau ada dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah kami terus hidup pengaruh dari perjamuan Tuhan pagi hari ini, terus menguatkan kami, memotivasi kami untuk betul-betul setia kepada Tuhan, betul-betul mencari Tuhan yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami, setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, untuk berkat perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kami sudah terima perjamuan dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Hari ini ibadah dilakukan secara online dan dilakukan hanya sekali di ibadah pagi hari ini. Ibadah yang biasa kita lakukan siang jam 10 ditiadakan. Dan semua mengikuti ibadah secara online di pagi hari ini. Dan masih ada live recording yang bisa diikuti oleh jemaat yang mengikuti ibadah secara online dalam beberapa waktu ini. Itu saja yang disampaikan. Kemudian masih dalam suasana ibadah secara online, ibadah minggu depan juga akan dilakukan secara online. Berkaitan dengan sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang harus kita patuhi di daerah kita, khususnya di Kabupaten Kudus ini. Oleh sebab itu diberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah minggu depan tanggal 14 Februari tetap diadakan secara online satu kali dalam ibadah pertama seperti hari ini jam 7 pagi. Itu saja yang dapat disampaikan. Beberapa informasi bisa Bapak Ibu ikuti melalui warta jemaat yang bisa diambil di gereja. Itu saja, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Jemaat. Ya, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah online ini. Kita menyerahkan hidup kita saat ini kepada Tuhan. Tuhan kalau sudah memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima kepada kita, bila kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah online pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh
rangkaian ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Sekalipun mereka tidak tatap muka, kami tidak tahu satu demi satu mereka yang berulang tahun hadir di ibadah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat-berkat kepada mereka yang berulang tahun, sehingga mereka makin yakin dan tahu bahwa Tuhan itu maha hadir dan maha tahu. Tuhan sanggup memberikan satu jalan keluar yang terbaik bagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anakmu yang berulang tahun saat ini, supaya mereka tahu bahwa kasih-Mu itu tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Engkau memberikan satu berkat yang indah kepada mereka, supaya mereka bisa mengerti bahwa Tuhan itu sangat dan amat baik bagi mereka yang berulang tahun saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan sekalipun kami tidak hadir di ibadah saat ini, tapi kami punya kerinduan, biarlah melalui transfer, melalui mereka yang mempunyai keinginan dan kerinduan membalas cinta kasih-Mu dengan menitipkan kepada gembala-gembala wilayah. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, supaya mereka makin percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak mau berhutang budi. Kasih-Mu akan melimpah kepada kami orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh mereka yang tidak memungkinkan mereka bisa beribadah pada hari-hari yang lalu. Tetapi hari ini Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah kembali pada hari-hari yang akan datang, supaya kami semua bisa meninggikan dan mempermuliakan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan iman bagi mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, maka bagi kami orang-orang yang percaya, sesuai dengan iman kami akan memperolehnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami masing-masing apabila sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami pada saat ini. Kami ingin Tuhan agar Engkau sendiri yang akan menguasai hidup kami, memimpin dan menyertai kami, sehingga kesehatan yang datangnya daripada Tuhan itu benar-benar kami alami, sehingga tidak ada satu halangan apapun juga yang akan membuat kelemahan tubuh kami, karena kuasa-Mu sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kami meninggalkan tempat di mana kami berkumpul saat ini bersama dengan rekan-rekan kami, dengan saudara-saudara seiman di rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua yang beribadah secara online mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Bukan bersuka.